Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Pembelajaran pertama. Kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan kalimat efektif yaitu penggunaan kata baku. Kemudian, berilah simbol B atau benar bila kalimat tersebut merupakan kalimat efektif dan berilah simbol S atau salah bila kalimat tersebut bukan kalimat efektif. Ini contohnya, nak. Perhatikan baik-baik. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan banyak lagu-lagu terbaru. Apakah ini merupakan kalimat efektif? Bukan, berarti kita simbolkan salah karena ini bukan merupakan kalimat efektif. Bagaimana seharusnya kalimat efektif? Nah, coba perhatikan baik-baik. Adakah kata yang tidak efektif di sini? Ya, betul sekali. Kata banyak lagu-lagu di sini. Ini merupakan pemborosan kata. Kalau sudah ada lagu-lagu, ini menandakan lagunya lebih dari satu. Jika ditambah lagi banyak, maka ini dinamakan pemborosan kata. Maka kata banyak di sini lebih baik kita hilangkan saja agar menjadi lebih efektif. Coba sekarang kita perhatikan. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Itu dibaca lebih baik dan lebih efektif. Jadi yang betul adalah radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Itu sudah cukup. Kemudian kalimat kedua, perhatikan, nak. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Apakah ini kalimatnya sudah efektif, benar, atau masih salah? Ya, ini juga masih salah, belum benar. Kenapa masih salah sebabnya? Coba perhatikan baik-baik. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa. Salah satu dari banyak. Ini kalimat efektif bukan, nak? Ya, ini belum efektif. Seharusnya bagaimana lebih baik? Coba kita ulang. Radio merupakan salah satu media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Itu saja sudah cukup saya rasa. Jadi dari banyaknya ini boleh kita hilangkan. Supaya apa tadi? Tidak menimbulkan pemborosan kata. Coba kita baca sekarang. Radio merupakan salah satu media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Paham, nak? Ya. Jadi ini sudah merupakan kalimat efektif. Pahami betul-betul ya, nak. Susunan kalimat efektif di tema sebelumnya kita sudah belajar. Kalimat efektif itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPA tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang tersusun secara bercabang. Jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka aliran listrik yang lainnya belum tentu ikut padam. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah dan juga dapat digunakan pada lampu lalu lintas. Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPS tentang perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan teknologi. Apa itu iptek, nak? Ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku, karena teknologi saat itu masih sangat terbatas. Kini, teknologi pun telah berkembang. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Seiring dengan kemajuan iptek, tercipta juga televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan juga suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap. Tayangan berita di televisi dapat dilihat, contohnya dengan nyata seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan juga rumah sakit. Selain berita, televisi juga dapat menayangkan acara kebudayaan, talk show, dan banyak lagi acara lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita dengan bijaksana. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.